Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi antiqni bil huda wa alhimni taqwa, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai keadilan dan kezaliman yang dinisbatkan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil dan tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada siapapun. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi manusia, tapi manusialah yang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Menarik ya. Allah mengatakan walakin anfusahum, akan tetapi mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Oke. Yang akan kita bahas adalah surat Asy-Syu'ara. Syu'ara ayat berapa ini ya? Surat Asy-Syu'ara. Bentar, ayat surat Asy-Syu'ara ayat 209. 209. Kalau di dalam kitabnya ini dibuka halaman 324. 324 kita akan bahas yang juz 13 atau 5 yang juz 15. 15. Juz 15 halaman 324. Ya, wa qawluhu, bawah itu wa ma kunna zalimin. Wa ma ahlakna min qaryatin, atasnya lagi sedikit. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun dzikra wa ma kunna zalimin. Artinya apa? Dan kami tidak pernah mengazab suatu negeri pun kecuali setelah kami mengutuskan kepada mereka munzir, orang yang memberikan peringatan. Munziruna apa? Dzikra, yang akan memberikan peringatan, mengingatkan suatu peringatan. Wa ma kunna zalimin, dan kami bukan pihak-pihak yang melakukan kezaliman. Jadi ada sebuah fenomena dalam sejarah, disebutkan sejarah umat manusia, dan bangsa-bangsa terdahulu juga seringkali membicarakan tentang nasib bangsa-bangsa yang lain. Kita seringkali menceritakan nasib bangsa yang lain. Bangsa Palestina kita cerita, bangsa Suriah, bangsa Palestina kita cerita. Nah, cerita tentang bangsa yang lain ini di zaman dulu juga sering dilakukan. Misalnya pada zamannya Nabi Hud misalnya, mereka juga bercerita tentang dulu ada peristiwa kaumnya Nabi Nuh misalnya. Atau pada zaman Nabi Syu'aib, mereka bercerita dulu ada kaum Nabi Lot, ada kaum yang diazab oleh Tuhan. Jadi ada kaum-kaum yang diazab. Ini semua orang tahu bahwa ada negeri yang diazab. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka itu karena semau gue, karena semaunya Tuhan gitu? Enggak. Wa ma ahlakna min qaryatin, kami tidak pernah akan menghabisi suatu bangsa, suatu negeri karena keingkaran mereka, karena kekafiran mereka, illa laha munzirun, kecuali setelah ada di tengah-tengah mereka munzir yang memberi peringatan. Wa ma kunna zalimin, kami bukan pihak yang melakukan kezaliman. Artinya kalau Tuhan tidak mengutus munzir, lalu Tuhan menghabisi kaum itu gara-gara keingkarannya, padahal mereka tidak memiliki nabi, tidak pernah mendengar kebenaran, berarti Tuhan berbuat zalim. Dan ini yang dinafikan, wa ma kunna zalimin. Ayo kita baca yuk. Siapa yang mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan reward? Silahkan, teksnya juga sudah siap dipampangkan oleh Indra. Sayanya juga sudah siap mencatat nama kalian untuk diberi reward. Jangan menunggu belas kasihan di saat UTS atau UAS. Mumpung di tengah-tengah pelajaran kalian bisa untuk coba
Dan tidak ada teman kalian yang membaca salah-salah, kemudian saya tidak beri reward, tetap saya kasih. Fahmi katanya dari kemarin nggak jadi-jadi. Siapa? Fahmi. Mana Fahmi? Saya udah Ustadz. Fahmi sudah, Fahmi sudah. Ahmad Syihab juga sudah. Ini ada tulisannya semua di sini nih. Yang sudah masuk ke tulisan saya ya, Indah, Ahmad Syihabuddin, Lu'lu'atul Maria, Ilmi, Eko Fajar, Siti Hadainaya, Fahmi Idrus, Novia, Rista, Nurul Hidayah. Yang lainnya belum. Megawati belum, apa lagi? Ayah Astri belum. Nanda juga belum. Halimah belum. Ayo silahkan. Yang mau, kalau enggak saya baca loh. Reward dicabut. Oke, nampaknya tawaran reward tidak menggiurkan. Oke, kalau gitu saya minta kepada Ahmad Syihabuddin untuk membaca reward tambahan. Silakan Ahmad Syihabuddin. Dari qauluhu ta'ala. Tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Jib. Belum ada suaranya. Kelihatannya udah ngomong, cuman belum keluar suaranya. Kalau menurut saya belum ngomong, baru pemakaman itu. Ya, Jib, pakai HP, Jib. Pakai laptop itu nggak bisa keluar suara. Ya mungkin di pengaturan mikrofonnya itu mungkin. Oke, sambil nunggu Ahmad Syihabuddin untuk membaca, Imdad dulu baca deh. Qauluhu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mungtiruna dzikra. Ila akhirih. Al-aqrabu iyakuna qauluhu laha. Oh, pakai an ya Ustaz. Ayyakuna qauluhu laha mungdirun. Halan min qaryatin wa qauluhu dzikra. Halan min domiril jam'i fi mungdirun au maf'ulan mutlaqon amiluhu mungdiruna likaunihi fi makna ini mudkirun atau mudzakirun? Mudzakirun wal makna zahir. Wakila ghairu dzalika mimma la jadwa ya Ustaz ya. Jadwa ya. La jadwa fi dzikrihi wa italatil bahthi anhu. Ya, bentar saya terangkan dulu ya. Ini paragraf yang ini Allamah Tabatabai menjelaskan tentang bahasanya. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundiruna dzikra. Al-aqrab yang lebih dekat adalah bahwa firman Allah laha mundirun ini dalam kedudukan nahwunya adalah hal untuk qaryah. Yani kami tidak pernah mengutus kami tidak pernah menghancurkan suatu negeri yang mana negeri itu keadaannya adalah laha mundirun. Ini illa laha mundirun itu adalah hal untuk qaryah. Tetapi di sini ada pertanyaan, bukankah sahibul hal itu harus makrifat, sehingga
Kalau saya dikatakan hal, ya ada iskal, ada iskal. Wa qawluhu dzikra, sementara kata dzikra, mundiruna, dzikra itu adalah hal untuk dhamirul jam' fi mundirun. Dalam kata mundirun ada wawu, mundirun. Ada wawunya kan ya? Nah, wawu mundirun ini adalah wawu jamak. Wawu jamak yang berarti juga dhamirul jamak. Nah, ketika dia dhamir jamak berarti dia ma'rifat, dia bisa memiliki hal. Halnya apa? Dzikra. Itu katanya beliau. Nah, atau kata dzikra menjadi apa? Au maf'ulan mutlaqan, atau menjadi maf'ul mutlaq. Kenapa kok maf'ul mutlaq? Amilnya mana? Amilnya adalah mundzirun. Ya. Kenapa kok mundzirun? Lah mundzirun dengan dzikra kan beda. Sementara yang namanya maf'ul mutlaq itu atau masdar maf'ul mutlaq itu antara maf'ul mutlaq dengan fiilnya harus sama. Contoh, darabtu darban, jalastu julusan, katabtu kitabatan, takallamtu takalluman, qultu qaulan, itu kan ya. Atau boleh yang semakna. Contoh, jalastu qu'udan. Ya, jalastu qu'udan misalnya. Wanimtu rukudan. Itu boleh karena sama antara naum dengan rukud. Kata beliau, ini maf'ul mutlak ya jenis kedua. Kenapa? Likaunihi fi makna mudzakirun. Karena kata mundzirun itu memiliki makna mudzakirun. Wal makna zahir, dan makna jelas. Karena itulah bisa dikatakan dzikra di sini seakan menjadi maf'ul mutlak. Seakan-akan dikatakan illa laha mudzakiruna dzikra. Paham ya? Waqila ghairu dzalik, ada pendapat yang mengatakan yang lain begini. Banyak pendapat-pendapatnya mimma la jadwa fi dzikrihi. Dari apa-apa yang tidak ada jadwa. Jadwa itu faedah artinya. Jadwa artinya faedah. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, kalau kalian hobi mengindahkan bahasa Arab, ada ungkapan begini. La ta'ila tahtah wala jadwa wara'ah. La ta'ila tahtah wala jadwa wara'ah. Nah, wa italatul bahthi anhu, tidak ada faedahnya untuk menyebutkan pendapat-pendapat yang lain dan memperpanjang pembahasan tentangnya. Ini kata beliau. Lanjut. Wa qawluhu wa ma kunna zalimin. Warawadan nafi ya sudah. Wurudun nafi. Wurudun nafi 'alal kauni duna ayyuqal wa ma zalamnahum wa nahwa dzalika yufidu nafyus sya'niyah nafyus sya'ni ay wa ma kana min sya'nina walal mutaraqqab minna an nadlimahum. Apa maknanya kira-kira? Apa ini? Wa ma kunna zalimin, dan kami bukanlah pihak-pihak yang melakukan kezaliman. Ya. Di sini beliau mengatakan wurudun nafi 'alal kaun. Perhatikan kata-katanya. Wurudul kauni wurudun nafi 'alal kaun, munculnya penafian pada kaun. Kaun itu dari kata kana yakunu itu loh, yang kunna itu loh. Adanya penafian pada kaun ini, padahal duna an yuqal, tanpa ada perkataan sebelumnya wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka. Enggak ada kata-kata seperti ini. Wa nahwi dzalik, dan tidak ada kata-kata yang semisal wa ma zalamnahum. Hanya mengatakan dan bukanlah kami. Penafian pada kaum. Maknanya apa? Gaya bahasa yang semacam ini yufidu nafiyah sya'niyah, yakni menafikan segala keadaan yang seperti itu. Artinya
Wa ma kunna dzalimin. Ini artinya seperti ini. Wa ma kana min sya'nina, dan bukanlah dari kebiasaan kami, bukanlah dari perangai kami, bukan tabiat kami. Walal mutaraqqab minna, dan bukan sesuatu yang mungkin bisa disaksikan dari kami, an-nadrimahum, jadi menzalimi mereka. Ini kami ini tidak mungkin akan menzalimi mereka. Lanjut. Wal jumlah fi maqami ta'lil lil hasri sabiqi wal makna ma ahlakna min qaryatin illa fi halin laha mundiruna mudzakkiruna tutimma atau tatimu tatimmu bihimul hujjah alaihim lianna law ahlaknahum fi ghairi hadhil hali lakunna zalimina lahum walaysa min sya'nina an nadlima ahadan fal aya fi makna qawlihi ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jelas ya? Maknanya jelas ya? Coba terangkan. Enggak. Masuk, cuman ada sebagian yang nggak ngerti juga, Ustaz. Semampunya. Sama Ustaz aja, ragu Ustaz. Oke. Ungkapan wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundiruna dzikra wa ma kunna zalimin wal jumlatu fi maqamit ta'lil. Wa ma kunna zalimin, ini kata wa ma kunna zalimin, ini jumlah ini fi maqamit ta'lil. Ini pada posisi menyebutkan penyebabnya. Ta'lil dari kata illah. Untuk menyebutkan, untuk mengungkapkan penyebabnya. Penyebab untuk apa? Penyebab untuk lil hasris sabiq, untuk hasr yang tadi. Tahu hasr? Hasr itu pembatasan. Pembatasan dalam bahasa Arab itu seringkali menggunakan nafi, kemudian illa, atau menggunakan innama, itu namanya hasr. Tidaklah kami mengazab suatu kaum kecuali kaum itu sudah ada nabinya. Ini kata-kata ini adalah hasr, pembatasan azab hanya kepada negeri yang sudah ada nabinya. Oke, kenapa kok Allah tidak mengazab negeri-negeri yang lain? Negeri yang belum ada nabinya kenapa nggak diazab? Pertanyaannya kan gitu. Kenapa kok ada hasr? Penyebabnya adalah wa ma kunna zalimin. Karena kami tidak berbuat zalim. Kami bukan yang melakukan kezaliman. Dengan demikian, wal maknanya seperti ini ayat ini. Ma ahlakna min qaryatin. Tidak ada satupun negeri yang kami binasakan illa, kecuali fi halin laha mundirun, pada kondisi mereka punya mundir. Yang mana mundir itu mengingatkan, mudzakirun, akan adanya hari kiamat, akan adanya ancaman neraka, akan adanya surga, akan adanya ya hal-hal yang seperti itu. Yang mana dengan adanya zikra tadi dari mudzakirun dan mundirun tadi, tatimmu bihil hujjatu alaihim. Hujjah sudah sempurna terhadap mereka. Maksudnya hujjah sempurna itu begini, sudah tidak ada alasan lagi untuk mengelak. Itu namanya hujjah sudah sempurna. Contoh. Kita umumkan bahwasanya UTS akan dilaksanakan jam 8 malam nanti. Di kelas ini sudah diumumkan. Kemudian di grup WA sudah disebar. Jadi sudah diumumkan di grup WA. Sudah gitu oleh Imdad, masing-masing dari semua yang ada sudah dijapri. Sudah ditelepon. Lalu kemudian semuanya sudah dilakukan oleh Imdad. Tiba-tiba ada satu orang tidak ikut. Alasannya, saya nggak tahu. Ada alasan seperti ini? Nggak bisa mengelak. Misalnya begini, misalnya Fahmi Idrus pakai motor, ada lampu merah diterjang.
diberhentikan oleh polisi. Pak Medus mengatakan, saya nggak tahu kalau lampu merah itu adalah untuk berhenti. Bisa mengelak seperti itu? Ya. Kenapa kok nggak bisa? Karena salah satu syaratnya orang naik motor adalah punya SIM. Dan salah satu syaratnya orang punya SIM, dia harus tahu undang-undang lalu lintas. Ada tesnya. Nggak tahu kalian punya SIM apa enggak? SIM-nya nembak atau memang ujian? Ada undang-undang yang harus diketahui. Jadi kalau Pak Medus mengatakan saya nggak tahu ada undang-undang semacam itu, tetap aja kena tilang. Hujah sudah sempurna. Lianna, sebab kami ini kata Allah, lau ahlaknahum, jika kami menghabisi mereka, menghabisi kaum yang ada nabinya itu, karena kaum satu negeri. Lau ahlaknahum, kalau kami menghabisi mereka, fi ghairi hadhil hal, sementara keadaan mereka bukan seperti ini. Artinya nggak ada nabinya. Mereka tidak pernah mendengar nabi, tidak pernah bertemu dengan nabi, tidak pernah mendapatkan peringatan. Lakunna zalimin, pasti kami zalim. Nah, kami nggak mau disebut zalim. Walaysa min sya'nina, dan bukan dari tabiat kami, bukan dari keadaan kami, an-nazlima ahadan, untuk menzalimi seorang pun. Jadi kami ini bukan tabiat kami, bukan kebiasaan kami, bukan ada pada jiwa kami kalau bahasanya manusia. Kami ini bukan jiwa-jiwa orang yang suka melakukan kezaliman kepada siapapun. Gitu. Fal ayat. Jadi ayat ini fi makna qaulihi ta'ala, sama maknanya dengan firman Allah yang ada di surat Al-Isra ayat 15. Kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan pernah mengazab kecuali setelah kami mengutus rasul. Jelas? Ini menafikan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasan inti kita tentang makna kezaliman. Apa sih makna kezaliman? Kenapa kita mengatakan Allah itu tidak zalim? Apa makna menafikan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala? Ahmad Syabuddin sudah bisa keluar suaranya? Halo? Sudah keluar suaranya? Udah open mic tapi belum keluar suaranya, Ustaz. Nggak tahu nih. Halo? Lagi nggak ada suara, nggak ada gambar. Halo, assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalamu fi mana? Nafiyul. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya disimak ya. Ini nanti ujiannya saya kasih teks. Saya suruh kasih harokat fathah kasroh. Yang tidak benar harokat fathah kasrohnya berarti nilainya jatuh. Ya, tolong perhatikan fathah kasrohnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun fi ma'na nafi zulmi anhu ta'ala. Min lawazimi ma'na zulmi al-mutasawiyah lahu fi'lul fa'ili wa tasarrufuhu ma la yamlikuhu min al-fi'li wa tasarruf. Wa yuqabiluhu al-adlu wa lazimuhu annahu fi'lul fa'ili fa'ala ya Ustaz ya. Fi'lu ya. Annahu fi'lul fa'ili wa tasarrufihi wa tasarrufuhu ma yamlikuhu. Oke. Sampai di sini coba jelaskan dulu. Baik Ustaz, coba Ustaz. Maaf ya Ustaz kalau belit-belit. Sangat dimaafkan, jangan khawatir. Min lawazimi ma'na zulmi al-mutasawi lahu fi'lul fa'il wa tasarrufi ma la fi'lul fa'il wa tasarruf. Jadi di antara yang pertama ini kita akan memaknai atau mengetahui makna nafi zulmi anhu ta'ala, bahwasanya tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala gitu Ustaz ya. Min lawazim ma'na zulmi, lazimnya makna zulmi itu adalah al-mutasawiyah lahu. Mutasawiyah itu pertengahan Ustaz. Sedang-sedang ya. Lawazim al-mutasawiyah lahu fi'lul fa'il wa tasarrufuhu. Mutasawiyah itu sama. sama ya.
Jadi makna daripada zulm al-mutasawiyah gitu saja. Bagi Allah Subhanahu wa taala atau untuk Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu fi'lul fa'ili kerjanya atau berbuatnya seorang pekerja mengerjakan sesuatunya kerjaan seorang pekerja watasor yaitu kerjaan seorang pekerja watasarrufu ma la yamlikuhu dan tasarrufnya tasarruf itu implementasi gitu saja. Tasarruf itu melakukan sesuatu pada sesuatu yang lain dengan tasarruf. Berarti alah ya siap. Dan tasarrufnya si fa'il ya, mala yamliku terhadap sesuatu yang tidak ia miliki minal fi'li wa tasarruf dari yang merupakan dari pekerjaan dan tasarruf. Artinya di antara kelaziman makna zulm itu ya adalah orang melakukan sesuatu pekerjaan pada sesuatu yang bukan haknya. Orang melakukan tasarruf menguasai pada sesuatu yang dia tidak boleh menguasainya. Itu namanya zulm. Wa yuqabiluhu apa? Al-'adl. Lawan kata dari zulm ini apa? Adil. Dan keniscayaan dari keadilan itu apa? Walazimuhu. Lanjut. Walazimuhu annahu fi'lul fa'ili wa tasarrufu ma yamlikuhu. Lawan kata daripada zalim itu yaitu adil. Adil, ya. Adil itu yakni melakukan sesuatu dan mentasarrufkan sesuatu tersebut terhadap sesuatu yang dimilikinya atau yang terhadap haknya. Ya. Lanjut. Wa min huna kita lihat lagi apa maknanya. Wa min huna Bismillahirrahmanirrahim. Kok ketawa ya? Wa min huna yadharu anna af'alal fawa'ili tadi soalnya ada alif lam gitu ya. At-takwiniyah min haitsu hiya mamluka laha takwinan la yatahaqqaqu fiha ma'na zulm bi anna fardhu suduril fi'li an fa'ili takwinan musawiqun Betul, musawi. Itu wow. Artinya musawi sama. Musawiqun likaunihi mamlukan lahu bi makna qiyami wujudihi bihi qiyaman la yastaqillu dunahu. Ya. Aduh, Ustaz aja kayaknya Ustaz. Kenapa? Berbelit ini. Oke. Wa min huna yadhhar. Dari makna yang tadi disebutkan ini yadhhar nampak. Anna af'alal fawa'il takwiniyah. Fa'il-fa'il takwini, fa'il-fa'il yang ada di alam ini. Fa'il-fa'il yang ada di alam yang secara takwin ya, secara kauni dia bergerak. Seperti misalnya pergerakan batu yang jatuh dari atas ke bawah berdasarkan hukum gravitasi, ini kan dia jatuh, menimpa seseorang, ya, menimpa seseorang. Anna af'alal fawa'il, fi'il atau perbuatan fawa'il, ya ini pelaku, tapi pelakunya apa? Perbuatannya apa? Takwiniyah min haitsu hiya mamlukatun laha takwinan, dari sisi bahwasanya perbuatan atau af'al tadi adalah milik daripada fawa'il tadi secara takwinnya, la yatahaqqaqu fiha makna dzulm. Di sini tidak ada makna kezaliman. Jika misalnya batu itu jalan dari atas ke bawah dan perbuatan batu itu memang secara takwin semacam itu, lalu kemudian batu itu menimpa seseorang dan membunuh seseorang, tidak bisa dikatakan batu itu berbuat zalim. La yatahaqqaqu fiha ma'na dzulm.
Kenapa? Li'anna fardhu suduril fi'li an fa'ilihi takwinan musawiqun likaunihi mamlukan lahu. Sebab anggap asumsi, fardhu itu asumsi. Sebab asumsi bahwa sebuah perbuatan terjadi, dilakukan oleh fa'ilnya, oleh pelakunya, dan terjadinya perbuatan itu takwinan secara kauni, secara alami, itu musawiqun, sama, likaunihi mamlukan lahu, sama seperti bahwa perbuatan itu, fi'il tersebut adalah milik pelakunya. Seperti batu tadi yang menggelinding berjalan secara takwinan, itu menggelinding itu adalah milik daripada batu tersebut. Bimakna qiyami wujudihi qiyaman la yastaqillu duna. Artinya batu itu memang dia tidak bisa terpisah dari sifat itu. Dia kalau seandainya dipisahkan dari sifat bergerak dari atas berdasarkan gravitasi, maka dia bukan lagi batu, dia jadi kapas, bukan ke bawah tapi ke atas. Ya. Jadi atau dia jadi udara atau asap dari bawah naik ke atas. Sesuatu yang memang secara tabi'i seperti itu, yaitu tidak bisa dikatakan ini zalim atau tidak zalim. Memang tabiatnya semacam itu. Ya. Contoh lagi nih, contoh. Kalau ada orang digeli-geli, orang kalau memegang di pinggang sebelah sininya kan kadang gini ya. Coba teman kalian kalau ada samping kalian gini kan dia kaget. Nah, ada orang ketika kaget dia tangannya langsung bergerak. Nah, kemudian dia ketika tangannya bergerak menyenggol seseorang dan orang itu jatuh dari tebing. Rupanya waktu dia terkena gegeli seperti itu, secara refleks tangannya bergerak. Lalu kebetulan ada temannya di samping tebing, terkena pukulan dia, jatuh mati. Pertanyaan, apakah orang itu di sisi Allah telah berbuat dosa membunuh seseorang? Jawabannya tidak. Apakah orang itu bisa dikatakan berbuat zalim? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena perbuatan dia yang tadi menggerakkan tangannya itu terjadi secara takwinan, bukan atas kehendak dia. Jelas ya? Ada petir misalnya. Kalau misalnya ada suatu kondisi semacam ini, petir pasti akan menyambar-nyambar karena kondisi alam. Lalu kemudian petir itu menimpa sebuah bangunannya kemudian roboh, 100 orang mati di dalam bangunan itu. Apakah dikatakan petir itu zalim? Enggak, karena itu adalah sebuah perbuatan yang memang miliknya petir itu sendiri. Itu adalah milik itu perbuatannya, tidak bisa dipisahkan. Beda dengan kita, beda dengan manusia. Misalnya mengambil jam tangannya orang, mengambil jam tangan. Saya ini jam tangan ini saya ambil. Pertanyaan, bisa nggak mengambil jam tangan itu dipisahkan dari saya? Bisa nggak? Bisa, jadi saya seumur hidup nggak pernah ngambil jam tangan. Karena apa? Karena nggak ada jam tangan. Misalnya saya hidup di Amazon, di hotel, di hutan belantara Amazon sana. Nggak ada jam tangan di situ. Seumur hidup saya tidak akan pernah mengambil jam. Betul. Nah, ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dipisahkan antara pelaku dan pekerjaannya. Jadi perbuatan itu bukan sesuatu yang merupakan bagian dari wujud si pelaku. Nah, kalau kita sudah tahu adanya perbuatan-perbuatan semacam ini, kita masuk pada alinea berikutnya. Wallahu subhanahu malikun mutlak. Dan Allah adalah raja yang mutlak. Malik, dia raja, dia yang memiliki segalanya secara mutlak. Munbasitun 'alal asya. Dia munbasit. Munbasit itu artinya bisa
semua asya itu mendapatkan wujud darinya. Di setiap asya itu bisa kita saksikan ada Allah di situ. Min jami'i jihati wujudika. Segala yang disebut dengan syai', segala sesuatu itu dari semua sisinya itu adalah dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia berdiri karena Allah yang menopangnya. Liqiyamiha bihi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menopang berdirinya dia. Kalau dia tidak ditopang oleh Allah, maka dia akan jatuh. Sementara Allah tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala lah yang menopang semuanya. Allah punya kekuatan, punya kekuasaan, Malik mutlak. Min ghairi ghinan anhu. Tidak ada satupun dari asya, dari benda-benda, dari makhluk yang ada di langit yang tidak membutuhkan Allah. Tidak ada, semuanya membutuhkan Allah. Wastiqlalen dunahu, dan tidak ada satupun di antara asya yang independen dari Allah, terpisah dari Allah. Aku nggak butuh Allah. Ketika orang mengatakan aku nggak butuh Allah, itu sudah satu hal yang tidak benar. Kenapa? Wujudmu dari mana? Kalau wujudmu dari Allah dan tidak butuh Allah, lepaskan wujudmu. Kau masih ada, masih mewujud. Ketika wujudnya dilepas, wujudnya dari Allah, nggak mungkin kalau menjadi mewujud. Naam. Fa'ayyu tasarrufin, maka fa'ayyu tasarrufin, maka apapun tasarruf itu adalah melakukan, menggunakan, memanfaatkan sesuatu, memegang sesuatu, artinya memberikan satu pengaruh pada sesuatu yang itu namanya tasarruf. Misal ini kalian punya HP, kalian megang HP, kalian menggunakan HP, melemparkan HP, mengantongi HP, membawa HP, ini namanya tasarruf terhadap HP. Jelas? Maka semua tasarruf, segala jenis tasarruf, fa ayyu tasarrufin tasarrafa bihi fiha mimma yasurruha aw yasu'uha aw yanfa'uha aw yadurruha laisa minal zulmi fi syai'in. Maka segala tasarruf yang dilakukan oleh Allah, Allah mau ngapapun juga terhadap semua asya, baik asyanya itu benda-benda atau makhluknya itu senang atau makhluknya tidak senang, merugikan si makhluk atau mendatangkan manfaat buat makhluk. Kalau Allah mau melakukan sesuatu kepada asya yang memang diciptakannya, yang memang berdiri wujudnya dengan Allah, maka apapun yang dilakukan oleh Allah bukan zulm, bukan kezaliman. Paham ya? Jadi kalau seandainya kalian misalnya membuat kalian punya sesuatu yang bisa dikatakan sebagai kezaliman. Pada apa yang menjadi bagian kalian itu bukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semuanya, memiliki semuanya, yang menciptakan semuanya, dan semuanya berdiri di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apapun yang dilakukan Allah terhadap makhluknya, mau makhluknya senang atau tidak, mau makhluknya dirugikan atau diuntungkan dengan tasarrufnya Allah terhadap mereka, itu bukan kezaliman. Wa in syi'ta faqul, kalau kamu mau katakan, adil bimakna ma laisa bidzulmin. Adil atau keadilan itu artinya apa yang bukan kezaliman. Falahu, maka bagi Allah dia berhak ayyafa'ala ma yasha, bisa melakukan apapun juga yang dia maukan. Walahu ayyahkuma ma yurid, bagi Allah Subhanahu wa taala hak untuk memberikan keputusan atas apapun juga yang dia maukan. Buat keputusan terserah dia. Kullu dzalika bihasabit takwin. Ini kalau dilihat dari sisi takwin, dari sisi kauni. Nah,
falahu ta'ala mulkun mutlaqun bidzatih. Allah Subhanahu wa taala punya kerajaan atau milkun mutlaqun bidzatih, memiliki segala hal secara mutlak dengan zat. Wa li ghairihi minal fawaid takwiniyah milkun takwiniyun binisbati ila fi'l. Sementara fa'il-fa'il takwini mereka memiliki perbuatannya berdasarkan takwin, berdasarkan kaun, berdasarkan penciptaan, kodrat alaminya. Hasabal i'ta'i wal mauhibatil ilahiyah. Kenapa? Milkun, bukan mulkun ya, milkun. Falahu ta'ala milkun mutlaqun bidzatih. Ya. Ila fi hasabal i'ta'i wal mauhibatil ilahiyah. Setiap fa'il kauni, fa'il takwini, mereka memiliki perbuatannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pemberiannya Allah. Kalau Allah nggak memberikan kepada dia, maka dia tidak akan punya fi'il tersebut. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan gaya gravitasi dan tunduk kepada gaya gravitasi kepada bumi, maka batu tidak akan bisa turun menggelinding. Kenapa kalau batu bisa menggelinding? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada batu itu sebuah mauhibah bahwa dalam kondisi tertentu, pada kondisi seperti ini, berdasarkan hukum ini, maka dia akan jatuh menggelinding ke bawah. Wa huwa milkun fi quli milkihi ta'ala. Maka setiap fa'il kauni dia memiliki fi'ilnya, tetapi kepemilikannya itu bukan kepemilikan independen. Kepemilikannya adalah dalam garis vertikal dengan kepemilikannya Allah. Jadi kepemilikan mutlak milik Allah, saya memiliki sesuatu, tapi kepemilikan saya bukan kepemilikan mutlak saya. Kepemilikan saya berdasarkan kepemilikan Allah yang Allah berikan kepada saya. Paham ya? Seperti misalnya jam tangan ini punya siapa? Punya saya. Tapi apakah betul-betul punya saya? Enggak, Allah yang ngasih pada saya. Ini namanya milk fitul. Pemilik asli adalah Allah. Tapi kemudian Allah memberikan hak kepada saya untuk memilikinya. Artinya Indra tidak berhak atas jam tangan ini. Yang berhak siapa? Saya. Siapa yang memberikan saya hak? Allah. Apakah saya berhak mengatakan, ya Allah ini bukan punyamu, nggak bisa, ini punya Allah? Anda hanya diberi satu hak kecil untuk bisa memanfaatkan dalam milikinya, supaya yang lain, orang lain tidak melakukan itu. Wa huwal malik lima malakaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik apapun juga yang dimiliki oleh fawail takwiniyah. Wal muhaimin ala ma alaihi sallataha. Ini maaf ya bacanya. Wa huwal maliku lima malakaha. Dia adalah pemilik atas apa yang dia memberikan kepemilikan kepada fawail takwin. Wal muhaimin ala ma alaihi sallataha. Dan dialah yang berkuasa atas apa yang dia berkuasa atas sesuatu yang pihak-pihak lain fawail takwiniyah itu juga mempunyai hak. Jadi fawail takwiniyah itu punya hak, tapi di atas hak itu adalah haknya Allah. Dia tunduk di bawah haknya Allah. Wa min jumlati hadhil fawail an-naw'ul insani binisbati ila af'alih. Dan di antara fawail takwiniyah itu adalah jenis manusia. Binisbati ila af'alih, manusia itu memiliki perbuatannya. Wa khassatan ma nusammiha bil af'alil ikhtiyariyah. Khususnya apa yang kita sebut dengan perbuatan ikhtiyari. Maksudnya apa ikhtiyari? Ada perbuatan-perbuatan manusia yang bisa ditinggalkan dan bisa dilakukan atas dasar pilihan kita. Wal ikhtiyar alladhi yata'ayyanu bihi hadhil af'al.
dengan adanya pilihan ikhtiar itulah maka orang bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Fal wahidu minna, setiap satu dari kita, yajidu min nafsihi ayanan, dia mendapati pada dirinya secara jelas. Yajidu min nafsihi ayanan, secara jelas dia mendapati pada dirinya apa yang dia dapati? Annahu yamlikul ikhtiar, bahwa dia punya ikhtiar. Coba tanya sama kita, tanya pada diri kita. Kita itu punya ikhtiar apa enggak? Punya ikhtiar atau tidak? Buktinya apa? Buktinya kalau kita mau datang ke kelas ini ya kita datang, kalau masih malas ya enggak datang. Berarti kita punya ikhtiar atau tidak? Punya. Mau buka kamera ya saya buka kamera, nggak mau buka kamera ya nggak buka kamera. Berarti kita punya ikhtiar. Betul ya? Ibda tersinggung usah dibuka kameranya. Ya, ini setiap dari kita merasakan bahwa punya ikhtiar. Annahu yajidu, ya, fal wahid minna, setiap satu dari kita mendapati yajid min nafsihi, mendapati dirinya ayanan secara jelas, annahu yamlikul ikhtiar, bahwa dia punya ikhtiar. Apa maknanya? Bima'na imkanil fi'li wa tarki ma'an, artinya dia bisa menentukan mau melakukan atau meninggalkan. Di saat yang sama dia bisa menentukan. Fa in sya'a fa'al wa in lam yasha' tarok, kalau mau dia lakukan, kalau nggak mau tinggalkan. Fahuwa yara nafsahu hurra, dia mendapati dirinya itu bebas, merdeka. Yamlikul fi'la wa tarka, dia memiliki perbuatan itu atau memiliki peninggalan perbuatan itu. Jadi mau melakukan atau mau tidak melakukan itu hanya dia bisa memiliki hak. Ai fa'ala wa ta'ayya fi'lin wa tarkin, apapun juga pekerjaan, apapun juga yang tidak dilakukan, itu dia berhak untuk menentukan. Bima'na imkani suduri kullin minhum ma'anhu, dengan kata lain, manusia yang mukhtar, manusia yang punya ikhtiar ini, dia mungkin saja dari dirinya tercipta atau muncul sebuah perbuatan. Jadi perbuatan macam apa saja bisa jadi dilakukan oleh orang tersebut. Summa inna tirarul insani ilal hayatil ijtima'iyyatil madaniyah. Kemudian bahwa sesungguhnya ittirarul insan, keterpaksaan manusia. Keterpaksaan untuk apa? Ilal hayatil ijtima'iyyatil madaniyah, untuk masuk ke dalam kehidupan sosial yang madani. Manusia itu adalah makhluk yang secara alamiah tercipta untuk hidup bersosial, untuk hidup bersama-sama, tidak hidup sendirian. Jadi dia terpaksa karena memang ciptaannya seperti itu, cetakannya itu seperti itu. Berarti dia terpaksa untuk hidup secara sosial bersama dengan yang lain. Nah, keterpaksaan ini iltarral aql ayyaghmidha an ba'dhi ma lil insani min hurriyatil amal. Disinilah karena keterpaksaan manusia untuk hidup secara sosial dan dia harus hidup secara sosial, iltarral aql, akal terpaksa, akal ini terpaksa akan mengajak kita untuk menutup mata dari sebagian kebebasan. Kalau manusia itu tercipta secara bebas, secara naluri alamiahnya, dia tidak harus hidup sosial, dia hidup di hutan. Pertanyaan, dia mau teriak setiap hari bangun tidur sampai tidur, teriak sekencang-kencangnya, boleh apa enggak? Bisa, dia punya kebebasan, dia punya ikhtiar. Tetapi ketika dia hidup tengah masyarakat dan terpaksa harus hidup tengah masyarakat, bisa dia teriak. Bisa dia menghidupkan musik dengan keras di rumahnya sehingga mengganggu tetangganya. Misal ini yang seringkali dikatakan oleh orang Barat. Kenapa orang Islam harus pakai jilbab? Telanjang kan nggak apa-apa, berbugil ria kan enak. Makanya ada muncul kelompok nudis, kelompok naturis. Boleh nggak orang bertelanjang melenggang kangkung kemana-mana tanpa mengenakan sehelai kain pun? Harusnya boleh, Kapan? Jika dia hidup di hutan Amazon sendirian dengan kecoa dan kalajengking, tidak apa-apa. Tapi ketika dia hidup di tengah masyarakat,
banyak manusia yang lain, maka dia harus meninggalkan kebebasan itu. Dia harus menutupi dirinya, ya, supaya tidak mengganggu orang lain. Naam, itarral aqal ayyaghmid an ba'dhi malil insani min hurriyatil amal. Akal terpaksa akan memaksa kita untuk mengatakan gini, ayo ditutup sebagian kebebasan pada manusia. Kebebasan berbuat yang ada pada manusia, ba'd yang an yaghmid. Yaghmid itu artinya menutup mata. Menutup mata. An ba'dhi malil insan, dari sebagian apa yang pada diri manusia ada hurriyatil amal. Harusnya bebas, sekarang harus dibatasi. Wa yarfa'al yad, dan dia harus mengangkat tangan. An ba'dil af'al, dari sebagian perbuatan. Allati kana yara annahu yamlikuha, yang dia rasa dia punya hak atasnya. Dia punya hak atasnya. Boleh nggak orang misalnya pakai pakai bawa pedang kemudian diputar-putarkan gini, boleh nggak? Idrus, boleh nggak? Saya pegang pedang sepanjang 1,5 meter, kemudian saya putar-putarkan untuk senam saya, boleh nggak? Boleh, boleh kan? Kalau nggak ada orang, Ustaz. Tapi kalau ada orang? Nggak boleh, Ustaz. Ya nggak boleh. Annahu kana yamliku. Lalu ketika saya dilarang, kebebasan saya nggak bisa. Wahiyal, apa perbuatan yang harus kita tutup mata darinya? Kebebasan yang harus kita tutup mata itu apa? Kebebasan atau perbuatan apa yang harus kita tinggalkan? Padahal kita harusnya punya kebebasan itu. Hal-hal seperti apa? Wahiyallati yakhtallu bi'ityaniha amrul mujtama', yaitu perbuatan-perbuatan atau mungkin amalan-amalan yang mana yakhtallu bi'ityaniha, yang dengan itiannya, yang dengan melakukannya akan terjadi apa? Terjadi yakhtallu amrul mujtama', urusan kemasyarakatan akan terganggu. Jadi sesuatu yang mengganggu urusan kemasyarakatan harus tinggalkan. Walaupun itu sejalan dengan kebebasan kita, tapi kalau merusak urusan sosial, ya harus ditinggalkan. Fayahtallu nazmu hayatihi fayahtallu nazmu hayatihi nafsi, dengan kalau seandainya masyarakat, tatanan sosial itu tercabik, ya, maka akibatnya yang terjadi apa? Kehidupan kita juga akan tercabik oleh keadaan sosial itu. Kalau seandainya semua orang dibebaskan untuk menyetel musik sekeras-kerasnya dari rumahnya, masing-masing orang akan melakukan itu. Yang terjadi apa? Kita saat mau tidur juga nggak bisa, tetangga sebelah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya juga nyetel musik keras, nggak bisa tidur kita. Jadi jangan hanya mikirkan kesenangan kita. Ya. Kalau masyarakat, urusan masyarakat terganggu, kita juga akan terganggu. Karena kita bagian dari masyarakat. Nah, wahadihi hiyal muharramat wal ma'asi. Inilah keharaman-keharaman dan maksiat-maksiat allati atau dosa-dosa allati tanha anha al-qawaninul madaniyah. Inilah dosa-dosa dan larangan-larangan yang dilarang oleh hukum-hukum dan undang-undang sipil, madaniyah sipil. Awis sunanul qaumiyah, atau tradisi-tradisi adat kaum, ya, masyarakat. Awil ahkamul mulukiyah ad-dairatu fil mujtama'at, atau hukum-hukum dan undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Kalau sekarang mungkin perpu, ya, atau undang-undang pemerintah yang ada irafil mujtama'at, yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi undang-undang melarang ini dan itu supaya apa? Supaya masyarakat tertata. Coba kalau seandainya misalnya ini Imdad boleh nggak naik motor dengan kecepatan 60 km per jam? Boleh nggak? Boleh, bebas.
motor-motorku kok ya jalan. Tapi kalau seandainya jalanannya lagi macet, bisa menancap 60 km per jam. Nggak bisa. Loh, hakku tetapnya tancap. Jadi gasak sama banyak orang ya. Jadi ini misalnya boleh nggak saya berjalan dengan menjalankan motor jalan? Boleh. Lampu merah bebas jalan tetap, lampu merah pun jalan. Nah, kalau gitu kan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah keruwetan di jalan raya. Oke,